Untuk Anda yang baru bergabung, Anda berada di Polemik. Malam ini kita membahas tentang jatuhnya pesawat Hercules di Medan. Saya kembali ke Pak Fuad. Pak Fuad, anggaran naik terus kata Pak DPR tadi, pemerintah Golkar katanya yang mengusulkan untuk naik terus. Lalu kendala apa di tubuh TNI untuk memperbaharui alutsista itu? Apakah masih kurang dengan jumlah yang sekarang? Baik, terima kasih. Jadi saya terima kasih kepada yang terhormat Bapak-Bapak saya di DPR yang memang setiap tahun meningkatkan anggaran untuk TNI. Demikian juga pemerintah yang juga mengucurkan anggaran sekian besar terhadap TNI. Karena akhir tahun 2014 yang lalu kita masih sekitar 70 triliun. Sekarang ini kita masuk kepada lebih kurang 100 triliun. Dan mudah-mudahan beliau tambah lagi nanti dengan APBNP. Tapi kalau Golkar bisa mendukung segitu, saya yakin dengan sekian fraksi di DPR pasti akan lebih baik lagi gitu. Oke. Lalu kendalanya jadi apa, ingin Pak? saya sampaikan bahwa kita di TNI itu punya Renstra. Seperti beliau sampaikan tadi, sekarang kita mengacu kepada Renstra MEF, MEF, Minimum Essential Force. Di mana Renstra MEF ini sendiri nanti akan berakhir pada tahun 2019. Nah, sekarang kita masuk Renstra kedua, Minimum Essential Force. Kita di Renstra sampai Renstra pertama kita sudah selesai sampai 38%. Jadi kalau berjalannya normal seperti ini saja, maka tahun 2019 kita harapkan sudah 100%. Tapi kita harapkan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kita di DPR mendorong terus, sehingga kita harapkan 2024 berakhir. Justru kita harapkan 2019 nanti sudah selesai semua MEF itu. Mungkin banyak yang bertanya, apa itu kok MEF, kok minimum essential force kok nggak mau maksimum gitu. Ya. TNI maunya ya maksimum sebenarnya, tapi negara ini kan tidak mengurusi TNI aja, banyak yang diurus yang lain-lain. Termasuk adik-adik kita ini juga akan diurusi juga oleh negara. Sehingga kita menggunakan minimum, karena dengan minimum itu sendiri, minimum essential force bisa terpenuhi sampai 100%, kita menjamin sepenuhnya bahwa kita akan menjadi negara terkuat di Asia Tenggara ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya, kalau ditanyakan tadi, kenapa sih anggaran sekian besar kok nggak dibeli? Jadi begini, kalau kita melihat dari 70% menjadi, 70 triliun menjadi 100 triliun, wah naik 30 triliun, besar, betul besar itu. Tapi kalau kita hadapkan dengan kebutuhan TNI sebenarnya masih jauh dari, itu saya katakan tadi, MEF aja, kalau MEF kita sampai 100%, itu baru 48% dari kebutuhan ideal TNI. Jadi kalau MEF sampai 2024 nanti sampai 100%, itu baru sekitar 48% dari kebutuhan ideal TNI. Oke. Nah kemudian karena keterbatasan ini, maka TNI harus bekerja dengan skala prioritas. Karena guru saya dulu mengatakan bahwa jawaban keterbatasan cuma satu, katanya nggak ada yang lain, yaitu skala prioritas. Jadi kita tentukanlah skala prioritas untuk pengadaan alutsista sendiri. Pak Warman tadi sampaikan bahwa kita lebih mengutamakan pesawat tempur yang kita lebih utamakan daripada pesawat angkut. Bukan berarti pesawat angkut tidak butuh, bukan. Tapi yang kita miliki sekarang masih memadai untuk kita gunakan, dan kebetulan kita hadapkan juga dengan sistem pertahanan negara kita adalah sistem pertahanan rakyat semesta. Apabila kita suatu saat memang terjadi pertempuran besar, kita nggak khawatir karena kita bisa gunakan Garuda, bisa gunakan Lion, bisa gunakan Air Asia dan lain-lain pesawat yang ada di Indonesia. Itu nanti, makanya pesawat angkut masih bisa kita beli toleransi. Tapi pesawat tempur tidak bisa, itu memang harus kita prioritaskan. Sehingga orang mengatakan bahwa seolah-olah pesawat angkut dianaktirikan begitu. Sebenarnya tidak begitu. Jadi skala prioritas tadi yang harus kita jawab tadi. Demikian juga untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut itu sama. Ada skala prioritasnya. Jadi seperti kapal-kapal juga kita utamakan justru kapal perang yang kita utamakan. Di Angkatan Darat juga begitu, yang kita utamakan justru kanon, roket, kemudian tank dan lain-lain yang betul-betul efektif apabila kita gunakan nanti untuk menghadapi pertempuran gitu. Jadi mohon maaf tadi saya sampaikan bukan karena anggaran sekian besar kemudian kok pesawatnya masih seperti ini, bukan itu. Tapi kembali kepada skala prioritas tadi. Terima kasih. Baik. Iya, ini para taruna tadi tepuk tangan ketika disebutkan kita harus paling kuat di Asia Tenggara. Karena mereka juga kecewa, ada pesawat helikopter Malaysia mendarat di kita nggak tahu apa-apa, kan kecewa adik-adik ya? Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi sebenarnya helikopter kemarin mendarat itulah saya katakan tadi. Bapak-bapak tadi sudah sampaikan prioritaskan pesawat tempur. Selama pesawat tempur kita berada di posisi-posisi yang kita tempatkan, apakah itu di Pontianak, kemudian di Tarakan, kemudian kita tempatkan di
ujung pandang, itu tidak ada yang berani melintas. Karena apa? Setiap masuk radar langsung diintercept. Harus turun kan gitu. Tapi kita kan tidak bisa dalam waktu yang sama menempatkan semua pesawat di titik-titik yang kita harapkan. Nah, karena keterbatasan tadi itu. Jadi kalau kembali kita membeli pesawat tempur lebih banyak, lebih diprioritaskan, tolong dimaklumi. Terima Karena kasih. memang ada ancaman itu. Iya, sedih juga kita Pak Firman ya. Berani banget itu Malaysia. Tahu betul dia tidak ada radar kita di daerah itu. Nanti helikopter dia coba satu, besok pesawat tempur masuk dari situ, bahaya kita. Oke, tapi di luar prioritas tadi kepada pesawat tempur. Kalau SDM tadi yang Bapak singgung, itu prioritas keberapa di tubuh TNI? Saya kira begini maksudnya Pak. Ini kan seperti yang disampaikan Pak Fuad tadi, kita harapkan sesuai dengan janji Pak Presiden ini ke depan itu adalah direncanakan sekitar 2-3%, 1,2% 3% dari kebutuhan yang bisa dipenuhi. Ini artinya bahwa nanti akan biaya setiap tahunnya itu sekitar 150-300 triliun Pak. Yang kita maksudkan selain dari kita menyiapkan anggaran, ini Pak Fuad juga harus menyiapkan sumber daya manusia untuk mengelola anggaran itu. Ini juga harus kita pikirkan saya kira, karena pertama skala prioritas yang Pak sebutkan tadi, tapi dalam mengelola anggaran ini pun perlu terus kita tingkatkan kemampuan rekan-rekan kita Pak. Artinya bahwa barang yang dibeli itu harus betul-betul kualitasnya standar, kemudian juga barang yang semuanya harus benar gitu. Kalau ini benar semuanya, anggaran disiapkan, insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi akan tercapai. 2019 itu mungkin sudah 60, kalau kami hitung Pak, kalau nggak bisa pun 100%, itu 65% sampai 68% itu bisa tercapai MEF yang Bapak sebutkan tadi Pak. Jadi artinya bahwa kita terus memperbaiki. Karena sumber daya manusia ini kalau membeli pesawat itu gampang, merawat gampang, Bapak bilang tadi sumber daya manusia ini cukup mahal Pak ya. Mungkin ini harus sama-sama kita pikirkan bersama, nah, kita kerjasama dengan semua pihak supaya sumber daya manusia ini benar-benar Pak. Sumber daya manusia yang Bapak maksud itu yang menjalankan alat-alat yang dibeli tadi atau untuk orang yang mengelola pembelian, Saya mengelola kira anggaran? semuanya termasuk mengelola pembelian, juga merawat. Ini kalau nggak ada pengetahuan, ini kan sama juga, mungkin saya tidak sampai sefaham Mas Gary ya. Itu membeli sebuah mobil, kalau mobil yang biasa kan maintenance-nya biasa, perawatannya biasa. Tapi kalau mobil yang lebih baik, tentunya memerlukan SDM yang lebih baik, apalagi pesawat. Oke. Nah, makanya ini kesejahteraan orang yang merawat ini perlu juga dipikirkan. Ya artinya jangan sampai orang yang punya skill dengan resiko yang tinggi bekerja, tapi kesejahteraannya ini belum terpenuhi. Bapak mau bilang bahwa komersialisasi kemarin mengangkut penumpang sipil di dalam pesawat militer itu sebagai peningkatan kesejahteraan di luar ini bukan? Tidak. Itu saya kira tidak begitu. Itu tidak begitu. Saya melihat tidak adalah komersialisasi. Kalau cuma membawa keluarga hanya beberapa orang ini yang kadang-kadang saya perlu sampaikan ya, kondisi teman-teman kita di perbatasan dinas ini kadang-kadang menyedihkan loh Mas. Ya. Menyedihkan. Jadi keluarganya untuk datang pun sulit. Tapi kalau ada pesawat yang datang ini dia pingin lihat keluarganya ke sana, ibunya mau ikut atau sebaliknya anaknya mau ikut lihat, ya saya kira hal yang wajar lah ya. Jadi nggak perlu dipolemikkan itu. Baik. Bukan berarti TNI mencari uang di situ, saya kira Pak Fuad ya. Saya kira enggak di situ. Oke. Tapi yang saya ingin jelaskan bahwa ya ke depan ini ya mungkin karena kami tidak bisa melihat sampai ke satuan 3 Pak Fuad, kita menghimbau ini agar ini perlu juga diperhatikan. Seorang pilot yang mengendalikan pesawat, seorang penerbang yang membawa pesawat segala macam, ya kesejahteraannya ini perlu dipikirkan. Oke. Pak Fuad? Baik, terima kasih Pak. Saya kira detail sekali disampaikan tadi oleh Pak Fernandes tadi. Ingin beberapa hal yang perlu saya tanggapi mungkin. Yang pertama masalah SDM. Sebenarnya secara kualitas ya Pak ya, SDM kita sangat-sangat baik secara kualitas. Nah kita buktikan kemarin kita bertempur dengan Amerika, Australia di lomba tembak itu. Udah 7 kali kita berturut-turut, mereka diam sekali. Yang ke-8 dia lihat kok 30 diambil semua gitu loh. Mereka cuma dapat 4 yang nomor 2. Dituduh yang macam-macam. Itu salah satu tanda bahwa kualitas kita jauh lebih baik sebenarnya. Oke. Namun demikian dari segi kuantitas itu memang kita jauh sangat kurang. Karena idealnya kita tentara itu sekarang itu kita baru sekitar 20% lah dari idealnya tentara seharusnya di Indonesia ini. Baik darat, laut maupun udara, baru 20%. Tapi saya juga maklum kalau sampai kita dilengkapi
sumber daya sekian banyak, mungkin nggak mampu lagi kita beli alutsista. Karena apa? Habis uang untuk gaji. Habis tuh gaji, karena anggaran kita yang ada sekarang ini 40% itu adalah habis untuk belanja personel. Ya. Belanja personel. Jadi ini memang suatu dilema, pada satu sisi kita butuh sumber daya secara kuantitas juga dicukupi, tapi ada keterbatasan juga. Kemudian berikutnya untuk meyakinkan Bapak supaya Bapak nggak khawatir lagi menggelontorkan dana ke kita. Sebenarnya di TNI ini semuanya tertib Pak kita menggunakan dana itu. Jadi pengadaan suatu alutsista kita tidak ujuk-ujuk datang mau beli ini, tidak begitu. Tapi ada suatu proses yang kita jalani. Jadi di angkatan itu ada namanya tahap pertama itu namanya One Hartu, Dewan Harian Penentuan Alutsista, di mana seorang asisten operasi kepala staf angkatan itu mengumpulkan seluruh stakeholder pengguna alutsista ini, kemudian mereka berdiskusi. Apa sebenarnya kekurangan kita, apa yang kita butuhkan, apa kriterianya. Dikumpulkan ini di One Hartu, itu asisten operasi yang mimpin. Kemudian hasil dari pembahasan mereka ini dibawa ke tingkat yang lebih atas di angkatan sendiri, di bawah pimpinan wakil kepala staf angkatan. Itu namanya One to Ada, Dewan Penentuan Pengadaan. Dari hasil ini diperas lagi di atas di One to Ada ini, mana yang lebih memungkinkan, mana yang lebih pantas dihadapkan dengan anggaran, dihadapkan dengan kebutuhan strategis dan lain-lain di One to Ada tadi. Kemudian hasil One to Ada ini, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ini berangkat ke atas ke Mabes TNI. Di Mabes TNI dikumpulkan lagi, wakil kepala staf angkatan semua dipimpin oleh kepala staf umum. Nanti mungkin kalau jadi dipimpin oleh wakil panglima TNI nanti kalau jadi. Ya. Kalau skepnya keluar nanti, kepresnya keluar. Nah itu nanti namanya Wanjaktu, Dewan Kebijakan Penentuan Alutsista. Di mana alutsista yang harus dibeli Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, harus ada suatu sinergitas. Harus ada suatu interoperabilitas. Jadi tidak bisa nanti Angkatan Laut membeli kemudian pada saat operasi nggak bisa connect dengan Angkatan Udara atau dengan Angkatan Darat. Nah ini nanti disatukan di TNI. Nah dari ini semualah keputusan Wanjaktu ini kita lemparkan ke Kemhan. Ini loh TNI mau beli ini. Nah kita harapkan nanti sampai di sana tidak ada perubahan, itu yang kita harapkan. Jadi yang diminta karena apa yang diminta oleh TNI melalui Kemhan itu semua sudah melalui proses dari bottom bawah. up. Dan dengan pertempuran yang berat itu di sana menentukan itu. Baik. Nah kita harapkan nanti sampai di atas tidak ada perubahan. Apa yang diminta oleh TNI itulah yang didukung. Dibeli oleh Kementerian Ya, Pertahanan. jadi sebenarnya bapak-bapak ngelontor anggaran nggak usah khawatir Pak. Semua itu sudah dalam proses. Nah kecuali kembali seperti saya sampaikan tadi, kalau sampai sudah keluar dari markas besar TNI, ada kebijakan-kebijakan, nah ini tentara ini kan loyal Pak. Kalau sudah pimpinan bilang, laksanakan nih, kerjakan. Karena aturan kita 8 hari setelah dikerjakan baru boleh nuntut nanti. Baru boleh protes gitu setelah 8 hari, tapi kerjakan dulu kan begitu. Gitu Pak, terima kasih. Iya. Kamu tahu, One Hartu, One Tuada, One Jaktu itu beda sama One Direction. Manggut-manggut. Pak Parman, SDM kita, pengalaman Bapak dulu, bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi terutama untuk pengadaan para penerbang, pilot, Pak, itu harus jauh-jauh disiapkan. Karena untuk seorang penerbang, dia adalah diharapkan penerbang yang andal, profesional. Semua yang belajar terbang bisa jadi penerbang, tapi to be a good pilot itu menjadi masalah lain. Nah, oleh karena itu, karena kita akan melahirkan penerbang-penerbang yang andal dan profesional, ini memerlukan waktu. Makanya disebutkan the numbers of flying hours, itu harus dicapai. Jadi oleh karena itu, ini harus jauh-jauh dipersiapkan. Pengalaman Mbak, pada waktu persiapan Trikora dulu, Angkatan Udara punya 2 skuadron Liusin 28, TU belum datang. Penerbangnya hanya 4 set kru, penerbang, navigator, sama air gunner. Sehingga pada waktu itu kami yang tadinya harus ke Kalijati, akhirnya dilempar ke Cekoslovakia. Di Cekoslovakia harus balik, baru 200 jam terbang, karena Bung Karno mencetuskan Irian harus segera direbut. 200 jam ada Ilyushin 2 skuadron. Itu sebetulnya dilihat dari kualitas penerbang itu tidak boleh. Karena masih penerbang ingusan, ya, pengalamannya tidak ada, sea level juga belum ada, night flying belum ada, apalagi untuk operasi.
tapi terpaksa kita berangkat. Nah ini semacam begitu Pak. Jangan sampai nanti kalau ada alutsista sudah sampai di negara kita terlambat dengan para penerbangnya. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua, perlu mohon perhatian juga Pak. Jadi kalau tadi diharapkan anggaran alutsista, anggaran untuk Hankam itu makin meningkat, di samping kepentingan untuk alutsista yang demikian tinggi harganya, tapi juga adalah untuk belanja personil, terutama adalah untuk menjamin keutuhan dari para kru atau ground crew. Ini sangat penting karena perlu perhatian ya, kalau seorang penerbang tempur Pak, kalau gajinya yang demikian minimnya, kemudian uang brevet, tunjangan brevet yang demikian minimnya, saya bisa membayangkan seorang penerbang tempur tidak dibenarkan untuk memikirkan urusan dapur, tidak dibenarkan untuk urusan utang-utang atau memikirkan ingin motor. Tapi kalau uangnya nggak cukup, bisa dibayangkan. Dan seorang penerbang tempur, dia harus mempunyai fisik dan mental yang prima. Oke. Bayangkan untuk bapak-bapak sekalian, terutama dari bapak DPR, seorang penerbang tempur, dia membawa aset negara ada lebih dari 500 miliar. Bayangkan oleh seorang diri, betapa mahalnya. Kalau terjadi sesuatu, betapa kerugian negara. Ya. Dia membawa aset negara yang begitu tinggi harganya. Baik. Oleh karena itu memang perlu dipikirkan mengenai kesejahteraannya. Jadi ya tunjangan brevet atau tunjangan terbang, bahkan juga ada tunjangan fitness yang demikian minimnya. Oke. Saya yakin pimpinan Angkatan Udara ingin meningkatkan, tapi juga karena terbatasnya. Walaupun dari DPR gelondongan, tapi terbatasnya ini untuk anggaran personil. Saya kira ini mungkin perlu mendapat perhatian, Mbak. Oke. Terima baik. kasih. Ya, Cipopong saya tutup aja. Ya, ada pernyataan yang perlu digarisbawahi tadi. Penerbang tempur jangan pikirkan dapur. Polemik segera kembali. Udah begini-gini.